Hai, bagaimana kabarnya hari ini? Masih semangat? Ya harus semangat lah, jangan loyo-loyo. Nah, hari ini kita akan belajar tentang seorang tokoh perempuan. Tokoh perempuan ini bernama Esther. Esther adalah seorang tokoh yang cukup berpengaruh dalam sejarah bangsa Israel karena ia adalah seorang perempuan yang pemberani, seseorang perempuan, salah satu perempuan yang memperjuangkan kesejahteraan dan juga keadilan bangsa Israel. Esther ini adalah sosok yang sangat peduli terhadap bangsa Israel. Nah, karena kepeduliannya, udah cantik, habis itu sederhana, peduli lagi terhadap orang lain, baik hati. Ia menarik hati semua orang yang melihatnya, termasuk juga raja yang memerintah pada saat itu, yaitu Raja Ahasiweros. Nah, jadi karena itu si Esther ini diangkatlah oleh Raja Ahasiweros ini menjadi ratu. Sebelum kita belajar lebih lanjut tentang kisah si Esther ini dan apa yang bisa kita pelajari dari Esther hari ini, maka kita siapkan dulu hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Pengasih, di antara kami masih banyak orang-orang yang miskin, orang-orang yang menderita dan tidak berdaya. Ajarilah kami untuk mau peduli dan mengasihi mereka, agar kami dapat menjadi saudara bagi semua orang. Demi Yesus Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selain tokoh perjanjian lama yang bernama Esther ini, di dalam sejarah gereja ada salah satu tokoh perempuan juga. Dia bernama Bunda Teresa. Oke, Ibu bacakan ceritanya, jadi kamu simak baik-baik ya. Bunda Teresa ini lahir di Uskup Kerajaan Ottoman tanggal 26 Agustus tahun 1910 dan ia meninggal di Kalkuta, India pada tanggal 5 September tahun 1997. Nah, jadi ia meninggal pada usianya yang ke-87 tahun. Ia adalah seorang biarawati Katolik Roma, keturunan Albania dan kewarganegaraan India. Ia mendirikan misionaris cinta kasih yang dalam bahasa Inggrisnya adalah Missionaries of Charity di Kalkuta, India. Ia mendirikan misionaris cinta kasih ini pada tahun 1950. Selama lebih dari 45 tahun, ia melayani orang sakit, orang miskin, yatim piatu dan sekarat. Lalu sementara membimbing juga ekspansi misionaris cinta kasih yang pertama di seluruh India dan selanjutnya di negara lain. Setelah kematiannya, ia diberkati oleh Paus Yohanes Paulus II dan diberi gelar Beata Teresa dari Kalkuta. Nah, pada tahun 1970-an, ia menjadi terkenal di dunia internasional untuk pekerjaan kemanusiaan dan advokasi bagi hak-hak orang miskin dan tak berdaya. Misionaris cinta kasih terus berkembang sepanjang hidupnya dan pada saat kematiannya, ia telah menjalankan 610 misi di 123 negara, termasuk penampungan dan rumah bagi penderita HIV/AIDS, lepra, dan TBC, program konseling untuk anak dan keluarga,
panti asuhan, dan juga sekolah. Pemerintah, organisasi sosial, dan tokoh terkemuka telah terinspirasi dari karyanya. Namun tak sedikit filosofi dan implementasi Bunda Teresa yang menghadapi banyak kritik. Ia menerima berbagai penghargaan, termasuk penghargaan pemerintah India, Bharat Ratna pada tahun 1980 dan penghargaan perdamaian Nobel pada tahun 1979. Ia merupakan salah satu tokoh yang paling dikagumi dalam sejarah. Saat peringatan kelahirannya yang ke-100 tahun pada tahun 2010, seluruh dunia menghormatinya dan karyanya dipuji oleh Presiden India Pratibha Patil. Nah, itu dia tadi kisah dari Bunda Teresa. Nah, ia juga salah satu tokoh dalam sejarah gereja Katolik, bahwa ia cukup berpengaruh dan juga sangat militan. Terutama ia mendirikan misionaris cinta kasih tadi. Untuk apa? Untuk menolong orang-orang yang miskin, orang-orang yang menderita, untuk menolong orang-orang yang tersingkir, yatim piatu dan sebagainya. Nah, karena kebaikan hatinya ini, maka ia dikenal oleh seluruh dunia. Bahkan saat kematiannya pun ia masih diperingati hari lahirnya. Bayangkan saja. Saat ia meninggal, ia memiliki gelar beata sebagai orang kudus karena cinta kasihnya kepada sesamanya. Nah, kita pada masa kini juga dituntut untuk meneladani kisah-kisah perempuan yang sudah kita dengar tadi. Kita harus memiliki hati yang mengasihi, hati yang tulus kepada orang lain. Kasih itulah sumber kekuatan kita. Nah, walaupun kita tidak mampu, walaupun kita tidak bisa, tetapi kita punya kasih di dalam diri kita, kita bisa menolong orang lain. Karena Tuhan yang juga memampukan kita untuk menolong sesama kita. Tadi Ibu sudah mengemukakan seorang tokoh yang bernama Esther. Nah, salah satu atau salah dua yang dimiliki oleh seorang Esther tadi adalah ia sederhana dan cantik serta memiliki hati yang peduli. Nah, sekarang tugasnya adalah buka kitab suci kita. Kita buka kitab suci dari kitab Esther. Kitab Esther di mana? Perjanjian Lama atau Baru? Perjanjian Lama. Buka kitab Esther bab 2 ayat 2 sampai 21. Udah, kemudian bab 3 ayat 15. Lalu yang ketiga, kitab Esther bab 7 ayat 1 sampai 6. Nah, dari bacaan itu, 3 bacaan tadi ya, referensi sumbernya ada 3 bacaan tadi. Nah, pertanyaannya adalah, apa peran Esther seperti yang dikisah dalam kitab suci tersebut? Lalu kemudian yang kedua, sikap-sikap apakah yang pantas kita teladani dari Esther? Yang ketiga, siapakah yang diperjuangkan Esther sehingga ia berani mempertaruhkan hidupnya? Oke, itu saja tugasnya hari ini, ditulis di buku tugasnya masing-masing.
Pelajaran kita cukupkan sampai di sini. Mari kita tutup dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, terima kasih atas penyertaan-Mu dalam proses belajar kami pada hari ini. Kami mohon dengan meneladani tokoh-tokoh perempuan seperti Bunda Teresa dan Esther pada hari ini, kami dimampukan menjadi orang-orang yang pemberani untuk menunjukkan cinta kasih kami kepada sesama. Sebab Engkaulah Tuhan kami kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, go semangat untuk mengerjakan tugasnya hari ini. Jangan lupa selalu berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Dan selalu jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. In your life, you know, this song is made just for you who's believing in God, right?